terkait tugas yang berkelompok, itu saya sudah mencapai kata sepakat dengan Bu Tasmi ya. Jadi terkait tugas yang kelompok itu nanti kami minta untuk membuat model, ya pada intinya membuat model yang berkaitan dengan energi, dan itu tidak harus tidak harus orde pertama saja, bisa jadi orde kedua atau sistem persamaan diferensial. Atau kalau misalkan kalian mau, kalian juga boleh mencari informasi tentang data driven model ya, model yang dibangun dari data. Itu di luar materi tapi tidak masalah, boleh dikerjakan. Kemudian, model yang kalian buat itu kalian analisis berdasarkan apa yang kalian pelajari di kuliah. Kalau misalkan ada tambahan analisis yang kalian mau tambahkan, itu boleh. Kemudian nanti format penulisannya, format penulisan kalian untuk laporannya mengikuti format dari jurnal atau paper ya. Di kalian latihan menulis di sini tujuannya. Oke, kita masuk ke materi untuk hari ini ya. Kita masih melanjutkan materi minggu kemarin. Hari Kamis kemarin kita sampai di mana ya? Atau ada yang mau ditanyakan dari materi pekan lalu? Kalau nggak salah kita baru sampai sini ya. Ada yang masih ingat kita sampai mana hari Kamis lalu? Sampai yang tadi, Pak. Nih. Sampai Iya, ini ya? yang itu. Iya. Oke. Apakah ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjut? Kalau mau tanya silakan. Ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak tanya, saya anggap sudah paham loh ya. Masih bingung mau nanya yang mana, tapi ada yang bingung, tapi nggak tahu yang mana. Oke. Gitu. Kita kan sedang membahas apakah sebuah solusi itu ada atau tidak ya. Di minggu lalu, di akhir minggu lalu, kita membahas apakah sebuah solusi itu ada atau tidak. Ilustrasinya, kita menggunakan persamaan polinomial derajat 5. Kita buat sama dengan 0, kemudian kita ingin cari akar, yaitu apakah ada X sehingga persamaan ini punya akar. Ya. Apakah ada X sehingga persamaan ini terpenuhi, gitu ya intinya. Nah, pertanyaannya minggu lalu adalah ketika kita punya ini, ya, tapi kan untuk polinomial derajat 5, kita tidak punya rumus khusus untuk mencari akar-akarnya. Masih ingat? Betul ya? Betul, Pak. Ya, kita tidak punya rumus khusus untuk mencari akar-akarnya. Sehingga kita perlu tahu dulu nih, kira-kira akan ada akarnya atau tidak ya. Kalau nggak ada akarnya, ngapain kita cari? Intinya gitu ya. Nah, di sini, di contoh ini, yang kita lakukan adalah kita coba masukkan X sama dengan 1, ternyata hasilnya, ya, hasilnya yang sebelah kiri sama dengan ini adalah -3, kemudian X sama dengan -1, ternyata hasil dari yang sebelah kirinya sama dengan ini adalah 13. Sehingga
karena kalau kita masukkan X sama dengan 1 nilainya negatif, ketika kita masukkan min 1 nilainya positif, berarti ya kira-kira ada solusi di antara X sama dengan 1 dan X sama dengan min 1. Untuk ilustrasi ini bisa dipahami? Bisa, Pak. Ya, jadi kira-kira kita perlu tahu dulu nih, kira-kira ada nggak ya solusinya, kalau nggak ada ngapain juga kita cari gitu ya. Nah, ketika ada baru kita cari. Nah, sekarang kalau itu tadi ilustrasinya kita dengan persamaan algebraik ya. Yang di sini sebelah kirinya sama dengan adalah polinomial derajat 5. Nah, bagaimana kalau kita yang kita punya adalah permasalahan nilai awal seperti ini? Bagaimana kalau yang kita punya permasalahan nilai awal seperti ini? Nah, di sini ada teorema nanti yang kalian bisa baca sendiri karena sudah saya bacakan minggu lalu ya. Idenya dari teorema itu ya, oke. Kita sudah belajar tentang apa namanya slope fields ya. Kita sudah belajar tentang daerah kemiringan. Nah, misalkan kita punya permasalahan nilai awal seperti ini ya, dy dt sama dengan 1 plus y kuadrat, di mana y0 sama dengan 0. Untuk menyelesaikan persamaan diferensial ini ya, mencari solusinya, y sama dengan t-nya apa, itu agak susah. Karena apa? Karena di sini kita punya apa namanya, nanti ada hubungannya dengan integral trigonometri. Jadi agak cukup lebih susah. Sehingga oke, kita cari tahu dulu nih, kalau misalkan susah kita cari tahu dulu nih, apa namanya, kira-kira solusinya ada nggak sih kalau misalkan kita punya nilai awalnya adalah y0 sama dengan 0. Nah, di teorema eksistensi solusi tadi ya, yang dikatakan adalah kalau misalkan kita mau ngecek apakah ada solusi di sekitar 0,0, berarti sebenarnya kita cukup menggambarkan, kita cukup mengambil area yang cukup kecil, misalkan di tempat kursor saya bergerak ini ya, area yang cukup kecil, di mana apa namanya, titik T sama dengan 0, Y sama dengan 0 itu ada di area tersebut. Nah, kebetulan di tempat kursor saya bergerak ini ya, yang dilingkari oleh kursor saya, itu ada titik 0,0. Di mana itu titik itu adalah titik nilai awal kita. Nah, ketika kita masukkan ke titik 0,0 ya, kemudian kita masukkan ke sini ya, ke apa namanya, ke persamaan diferensialnya ya, ternyata dia terdefinisi ya. Maksudnya apa? Ketika saya masukkan T sama dengan 0 dan Y sama dengan 0 ke 1 plus Y kuadrat, dia ada nilainya. Berapa nilainya? Kalau T-nya 0, Y-nya 0, 1 plus Y kuadrat jadi berapa? 1. 1 ya. Oke, jangan malu-malu. Karena jawabannya benar gitu ya. Oke. Jadi di titik 0,0 turunannya adalah 1. Nah, berarti turunannya terdefinisi atau tidak di titik 0,0? Kalau ada nilainya berarti dia terdefinisi atau tidak? Terdefinisi, Pak. Definisi, Pak. Definisi ya. Nah, Karena terdefinisi ya, berarti ya kira-kira di sekitar 0,0 itu pasti ada solusi. Nah, intinya seperti itu yang mau dikatakan oleh persamaan ini. Kira-kira seperti itu ya. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Kemudian ketika kita sudah punya, kita sudah bisa menjamin nih kira-kira solusinya ada. Kita sudah jamin ada solusinya. Nah, itu pertanyaan selanjutnya adalah sama seperti di sini ya, di algebraic equation ini.
2x pangkat 5 min 10x plus 5 sama dengan 0. Kita sudah tahu bahwa di antara min 1 sampai 1, ketika x-nya ada di antara min 1 sampai 1, itu ada akarnya. Yang kita tidak tahu adalah akarnya ada berapa, ada cuma 1 kah, atau 2, atau lebih dari itu. Bisa 1, bisa banyak. Gitu. Nah, kemudian yang kita bicarakan selanjutnya adalah ketika kita sudah bisa menjamin dia ada solusinya, kita mau tanya dulu, apakah solusinya tunggal atau tidak? Ya. Apakah cuma ada solusi atau bisa lebih dari satu solusi? Nah, ini ya yang dibicarakan oleh teorema ini, ya, teorema dari ketunggalan solusi. Misal kita punya apa namanya FTY, ya, FTY itu dari ini, dari persamaan diferensial ini, dan kita tahu bahwa F turunan parsial F terhadap Y itu adalah fungsi yang kontinu pada sebuah interval, pada sebuah area ya kotak kecil yang kita ilustrasikan tadi ya. Nah, kalau misalkan kita punya titik T0, Y0, ini seperti ini ya. T0, Y0 di mana Y0 adalah Y dari T0. Dan T0, Y0 ini ada di dalam kotak yang kita punya F. Kemudian misalkan kita punya dua fungsi yang berbeda. Dua fungsi yang bisa jadi beda, bisa jadi sama sebenarnya. Nah, jika kita punya dua fungsi Y1 dan Y2, dan ternyata yang melalui titik T0, Y0 itu mau tidak mau hanya satu fungsi, maksudnya yang melalui T0, Y0 itu sama, artinya Y1 sama dengan Y2, maka solusinya tunggal. Karena apa? Karena kalaupun kita cari Y2 yang berbeda, berarti dia bukan solusi, gitu. Intinya gitu. Tapi memang ini bahasanya agak sulit dipahami, kalian tidak perlu hafal, ya. Karena nanti di ujian di apa namanya UTS nggak akan keluar kalian tentang teorema ini. Nah, contoh ilustrasi dari apa namanya keunikan atau ketunggalan dari solusi ini, misalkan kita punya persamaan diferensial ini ya. Misal kita punya dy dt sama dengan 3y pangkat 2/3 dengan y0 sama dengan 0. Saya mau Oke, di sini kita lihat ada dua solusi sebenarnya ya. Karena kalau kita masukkan T0-nya 0, Y0-nya 0 ke fungsi ini ya, ke 3 hilang. Ya. Karena pada dasarnya kalau kita masukkan 0,0 ke fungsi ini, nilainya berapa? Nilainya berapa? 0, Pak. 0 ya, karena ini kita hanya ada Y saja, kemudian berarti kita punya 3 kali 0 pangkat 2/3. Berapapun, 0 dipangkatkan berapapun itu 0, berarti kita punya 3 kali 0 adalah 0. Di contoh ini berarti kita tahu bahwa F, T, Y itu adalah 3Y pangkat 2/3, di mana F 0,0 adalah 3 kali 0 pangkat 2/3, yaitu 0. Nah, karena fungsinya terdefinisi, ya, karena ada nilainya, maka
kita bisa simpulkan bahwa di sekitar T0, Y0 sama dengan 0,0, masalah nilai awal. Masalah nilai awal dy dt sama dengan 3 y pangkat 2/3 dengan y 0, y 0 sama dengan 0, ada solusinya. Ya, jadi dia ada solusinya. Tapi apakah tunggal? Pertanyaan selanjutnya adalah apakah solusinya tunggal? Apakah solusinya tunggal? Ini pertanyaan selanjutnya yang ingin kita cari tahu. Nah, kebetulan untuk persamaan diferensial ini mencari solusinya mudah ya sebenarnya. Kita punya dy dt sama dengan 3y pangkat 2/3, di mana dari sini kita bisa punya ini dengan metode separasi variabel ya. Metode pemisahan variabel kita punya integral dari dy per 3y pangkat 2/3 sama dengan integral dari dt. Sehingga dari sini kita punya yang sebelah kirinya sama dengan ini adalah berapa tuh? 1/3. Kita punya y pangkat 1/3 sama dengan p plus c. Sehingga kita punya solusinya adalah yt sama dengan t plus c pangkat 3. Ini sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Pak, mau nanya dong, Pak. Silakan. Itu kan ini kan solusinya buat yang hasilnya terdefinisi ya, Pak? Ya. Kalau misalkan hasilnya nggak terdefinisi gimana, Pak? Kalau nggak terdefinisi berarti kita bisa bilang kalau dia tidak ada solusinya. Oh, oke. Jadi kalau misalkan nih, misalkan kita masukkan di sini ft0, y0 tidak terdefinisi misalkan, berarti dia nggak ada solusinya yang dengan nilai awal tersebut. Jadi kalau nggak ada solusinya berarti kita nggak perlu cari solusinya kan ya? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Makasih. Oke, untuk apa? Ini mencari solusi dari persamaan diferensial ini bisa dipahami ya? Ini karena kenapa bisa jadi yang sebelah kanan itu karena ini sebenarnya sama dengan integral dari 1/3 kali y pangkat min 2/3 dy ya. Ini sama dengan yang ini. Nah, sekarang kita punya nilai awal ya. Nilai awalnya adalah y 0 sama dengan 0. Di sini kita coba ya, kita punya y 0 sama dengan 0 plus c pangkat 3 sama dengan 0.
Berarti kesimpulannya apa? C sama dengan? Oh, Pak. C sama dengan 0 ya. Berarti dari sini kita punya salah satu solusinya adalah YT sama dengan T pangkat 3. Tapi pertanyaan saya, apakah YT sama dengan 0 juga solusi? Apakah YT sama dengan 0 juga solusi dari persamaan diferensial ini? Enggak kayaknya, Pak. Ya? Kayaknya tidak, Pak. Tidak. Oke, kita cek ya. Misalkan kita ambil YT sama dengan 0, apakah dia solusi atau bukan ya, dari persamaan diferensial itu ya. Berarti kita punya kalau YT sama dengan 0 berarti DT-nya sama dengan apa? DT-nya sama dengan turunan pertama dari konstanta adalah oke, kita punya fungsi YT sama dengan 0, turunannya berapa? Turunannya apa? Kalau konstanta 0. Ya, 0. Betul. Kita punya ini, DYDT sama dengan 0, ini 1. Untuk membuktikan apakah dia juga solusi, kita harus cek satunya juga, sebelah kanannya sama dengan ya. Sebelah kanannya sama dengan adalah 3Y pangkat 2/3. Karena Y-nya sama dengan 0, berarti kita punya 3Y pangkat 2/3-nya adalah 0 juga. 0 juga. Nah, berarti sebelah kiri dan sebelah kanan sama ya. Sama. Kembali ke pertanyaan saya. Apakah YT sama dengan 0 juga solusi dari persamaan diferensial ini? Solusi kalau seperti itu. Solusi ya. Ya, jawabannya iya. Berarti setidaknya, oke, saya ganti warna hitam. Berarti setidaknya ada 2 solusi untuk masalah nilai awal DY DT sama dengan 3Y pangkat 2/3, di mana Y0 adalah 0. Setidaknya ada 2 solusi. Berarti kalau kita bisa dapat 2 solusi untuk masalah nilai awal yang sama, kira-kira solusinya kita bisa sebut tunggal atau tidak? Tunggal, Pak, karena nilainya sama. Gini, karena ada 2 solusi yang berbeda untuk satu masalah nilai awal, berarti solusinya tidak tunggal. Oh, Solusinya tunggal kalau kita cuma bisa nemu satu solusi saja. Oke, bisa dipahami? dipahami, Pak, dipahami. Jadi contohnya untuk ini, untuk persamaan diferensial ini, untuk masalah nilai awal ini, kita punya paling tidak 2 solusi ya, yang kurva warna biru dan kurva warna merah. Yang warna biru ini adalah yang Y sama dengan T pangkat 3, yang merah adalah Y sama dengan 0. Karena dua-duanya memenuhi Y0 sama dengan 0, mereka juga memenuhi persamaan diferensial DY DT sama dengan 3Y pangkat 2/3. Sampai sini ada pertanyaan?
Pak. Ya, silakan. Tadi meskipun hasilnya sama nih 0, tapi kalau caranya beda, nggak bisa disebut solusi tunggal ya Pak? Kalau sama 0, maksudnya gimana? Tadi kan ini kan hasilnya 0 nih Pak, tapi sama kan? Tapi kan solusinya ada 2 nih. Nggak bisa disebut solusi tunggal ya Pak, karena ada 2. Enggak. Kan kita punya salah satu solusinya adalah YT sama dengan T pangkat 3. YT sama dengan T pangkat 3 ini solusi atau bukan? Solusi ya? Solusi. Solusi karena kita punya solusi umumnya adalah YT sama dengan T plus C pangkat 3 kan ya? Dengan nilai awal Y0 sama dengan 0, kita temukan bahwa C-nya sama dengan 0. Tapi ternyata kita juga menemukan solusi lain, yaitu YT sama dengan 0. YT sama dengan T pangkat 3 dan YT sama dengan 0 itu sama nggak? Atau beda? Beda Pak. Beda ya? Karena berbeda dan dua-duanya adalah solusi dari permasalahan nilai awal yang sama, maka kita bisa bilang solusinya tidak tunggal. Seperti itu. Bisa dipahami? Oke, bisa Pak. Makasih. Ada lagi? Oke, ya. Nah, ada manfaat dari teorema ketunggalan, yaitu kita bisa menemukan solusi, kita bisa menemukan solusi equilibrium. Apa itu equilibrium? Equilibrium itu ketika ya kira-kira solusinya itu hampir konstan. Misalkan equilibriumnya hampir seperti garis merah ini. Nah, misalkan solusinya itu nanti ujung-ujungnya hampir seperti garis merah ini. Oke, misalkan kita punya persamaan diferensial ini, persamaan diferensial yang rumit ini, yaitu dy dt sama dengan y kuadrat min 4 kali sin kuadrat dari y pangkat 3 tambah cos y minus 2, kemudian semuanya dibagi dengan 2. Dengan syarat awal y0 sama dengan setengah. Oke, misalkan kita punya persamaan diferensialnya seperti ini ya. Kira-kira untuk mencari solusinya mudah atau susah? Kira-kira untuk mencari solusinya mudah atau susah untuk persamaan diferensial ini? Susah, Pak. Ada yang bisa cari solusinya? Ada yang bisa cari solusinya? Susah lah ya, intinya. Nah, oke. Misalkan solusinya bentuknya kayak gini. Yang kita punya di sini ada ini adalah Y sama dengan setengah ya. Misalkan solusinya adalah seperti ini.
Kita cara gambar solusinya gampang ya kalau kita sudah tahu slope field seperti apa ya. Kalau kita tahu apa namanya daerah kemiringannya, gambar solusinya tuh nggak susah ya karena kita tinggal ngikutin arah panahnya geraknya kemana. Oke. Misal kita punya persamaan diferensial ini ya. Kalau seandainya saya masukkan Y0-nya sama dengan 2. Kalau seandainya saya masukkan Y0-nya sama dengan 2. Atau gini aja. Ini adalah di sini adalah titik ini adalah titik Y sama dengan 2. Berarti kita punya garis Y sama dengan 2 kan ya. Apakah Y sama dengan 2 itu solusi atau tidak? Di sini. Oke. Tanpa melihat ini ya, tanpa melihat nilai awal Y0 sama dengan setengah, apakah Y sama dengan 2 adalah salah satu solusi dari persamaan diferensial ini, YT sama dengan Y kuadrat min 4 kali sin kuadrat Y pangkat 3 plus cos Y min 2 semuanya dibagi dengan 2. Coba ya, tanpa melihat nilai awal, kita tahu bahwa Y, misalkan Y1 T sama dengan 2 adalah solusi dari dy dt sama dengan Y kuadrat min 4 kali sin kuadrat Y pangkat 3 plus cos Y min 2 per 2. Karena dy1 per dt-nya ya, turunan Y1 terhadap T kalau Y1-nya sama dengan 2 adalah Y1T-nya adalah 2 ya, konstan. Berarti turunannya terhadap T adalah 0. Kita punya turunannya 0. Kemudian kalau kita masukkan ke sebelah kanannya sama dengan, ya, berarti kita punya Y1 kuadrat min 4 sin kuadrat Y1 pangkat 3 tambah cos Y1 min 2 dibagi 2. Ini sama dengan berapa? Kira-kira? Kalau saya masukkan Y1-nya sama dengan 2 ya. Sama dengan 0 juga ya, karena 2 kuadrat min 4 sudah 0. Dikalikan berapapun yang di sini, yang ada sin cos-nya yang kita mungkin sulit untuk menghitungnya, itu pasti 0 dibagi berapapun juga jadi 0 gitu ya, kecuali dibagi 0. Oke, sampai sini jelas? Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Pak. Jelas. Oke, ya. Nah, sekarang yang mau kita bahas adalah peran dari equilibrium point ya. Peran dari equilibrium solution. Nah, kita tahu bahwa sekarang dari situ kita bisa simpulkan bahwa sehingga kita bisa
simpulkan bahwa Y1T sama dengan 2 adalah solusi tepatnya disebut sebagai solusi ekuilibrium. Ekuilibrium itu apa kira-kira? Saya yakin kalian sudah pernah mengenal apa itu ekuilibrium ya. Kira-kira apa itu ekuilibrium? Kesetimbangan. Kesetimbangan. Jadi ketika mengapa dianggap ekuilibrium adalah kesetimbangan, karena kalau misalkan kita punya solusinya konstan ya, seperti ini, karena solusinya konstan berarti kan dia setimbang, dia nggak akan berubah kemana-mana gitu ya. Nah, kita punya solusi ekuilibrium Y sama dengan 2 ya. Kemudian kita tahu bahwa solusinya unik atau tunggal. Kita tahu bahwa misal kita tahu bahwa Y2T adalah solusi di mana Y20 adalah setengah. Misalkan Y2T itu juga adalah solusi dari persamaan diferensialnya, di mana Y2 di titik 0, T sama dengan 0 adalah setengah. Berarti ini adalah yang warna merah ini ya. Maaf, kok ini merah semua ya. Yang garis lurus ini adalah solusi, misalkan ini adalah Y1T. Kemudian yang saya gambar di bawah, ini adalah Y2T ya. Nah, misal kita tahu juga bahwa Y2T itu unik atau tunggal. Nggak ada solusi lain. Misalkan dengan nilai awal Y0 sama dengan setengah, Y2T ini adalah satu-satunya solusi. Misalkan kita tahu dia satu-satunya solusi. Maka, kita tahu bahwa nanti solusinya, saya ambil warna hitam sekarang, kita tahu nanti solusinya itu tidak akan pernah melewati ini, solusi ekuilibrium. Tidak akan pernah melewati Y1T sama dengan 2. Jadi dia akan bergerak menuju garis Y sama dengan 2, tapi dia nggak akan pernah benar-benar menyentuh Y sama dengan 2. Dia cuma berhimpitan saja. Cuman jarak berhimpitannya itu semakin lama semakin kecil, semakin dekat dengan 0. Sehingga semakin lama dia akan terlihat seperti garis lurus Y sama dengan 2. Bisa dipahami? Ada pertanyaan? Ini maka Y2T akan menuju ekuilibrium yaitu YT sama dengan 2. Saat T-nya
Ya, intinya ketika T-nya semakin besar, maka Y2T ini solusinya kira-kira nanti akan seperti garis lurus saja. Y itu sama dengan 2. Oke, ada pertanyaan untuk ini? Apakah ada pertanyaan? Oke, gini deh. Mulai sekarang ya. Kalau misalkan kalian malu bertanya selama di kelas ya, silahkan kalian mengirim chat ke Microsoft Teams saya secara pribadi. Silahkan ditanyakan selama kelas berlangsung. Nanti saya akan coba bahas di kalau saya membaca pertanyaannya, nanti akan saya coba baca. Gitu. Jadi kalau ada ini tanya aja, saya sambil pegang HP, saya lihat. Kalau kalian bertanya lewat situ, kalau malu ya di kelas, silahkan tanya di situ. Nanti akan saya coba balas. Saya akan coba bahas. Oke, kalau tidak ada, nah ada aplikasi atau manfaat yang kedua dari teorema ketunggalan, ya, yaitu kita bisa membandingkan solusi. Misalkan kita punya permasalahan nilai awal dy dt sama dengan 1 plus t kuadrat dibagi 1 plus y kuadrat. Dengan nilai awal y10 adalah 0 dan y20 adalah min 0,1. Maksudnya membandingkan solusi ini gimana? Karena kita tahu bahwa nilai awalnya Y20 itu min 0,1 yang merah ya. Kita tahu nilai awalnya lebih kecil daripada Y1 di titik 0. Jadi Y2 di titik 0 lebih kecil daripada Y1 di titik 0. Maka berdasarkan teorema ketunggalan, kita bisa menjamin bahwa kemana-mana ya, mau kita mundurkan Y-nya, mau kita mundurkan T-nya, T-nya kita buat ke belakang, atau kita majukan T-nya menuju positif tak hingga, kita tahu bahwa di mana-mana solusi dari Y2 ya, solusi dari Y2 yang warna merah ini selalu di bawahnya Y1. Ada pertanyaan sampai sini? Apakah ini jelas? Iya, Pak. Ya, jadi intinya gini, kalau kita tahu kalau misalkan kita punya nilai awal yang berbeda ya, berdasarkan teorema keunikan, berdasarkan teorema ketunggalan, ya kira-kira kalau misalkan nilai awalnya misalkan yang biru itu lebih besar daripada yang merah, maka mau kita tarik ke belakang, mau kita tarik atau ke kiri ya, atau kita tarik ke depan ke kanan T-nya, itu dia solusinya dari yang merah akan selalu ada di bawah yang biru seperti itu ya. Jelas ya? Nah, ada hubungan antara teorema ketunggalan dengan analisis kualitatif yang kita sudah lakukan pekan lalu ya. Pekan lalu. Di mana dengan analisis kualitatif itu yang kita lakukan adalah kita menggambarkan slope fields atau daerah daerah kemiringan dari solusinya. Berdasarkan teorema keunikan ya, kemudian dengan kualitatif analisis yang kita sudah lakukan, di sini kita tahu bahwa pembuat nol dari persamaan diferensial ini
adalah saat Y-nya sama dengan 2 dan Y-nya sama dengan min 1 ya. Misalkan yang merah ini Y sama dengan min 1, yang biru adalah Y sama dengan 2. Maka ketika Y-nya sama dengan 2 atau Y-nya sama dengan min 1, dia kemiringannya selalu 0. Makanya dia garis lurus. Nah, kalau kita gabungkan dengan yang ini tadi ya, equilibrium solution ya. Di sini kita tinggal menebak saja. Oke, di antara min 1 sampai 2, di antara garis merah dan garis biru ya, yang ada di tengah-tengah sini, nilai DY/DT-nya selalu positif ataukah selalu negatif? Kira-kira kalau di antara garis biru dan garis merah kita bisa masukkan Y sama dengan berapa untuk ngecek? Nol. 0 ya. Coba kita masukkan Y sama dengan 0. Dia nilainya negatif atau positif? Di DT-nya? Negatif, Pak. Negatif ya. Kalau negatif, maka kita tahu bahwa kemiringannya dia selalu dari kiri atas ke kanan bawah. Masih ingat? Iya, Pak. Kalau negatif selalu dari kiri atas ke kanan bawah. Nah, karena kita tahu yang di tengah-tengah sini negatif ya, dan kita tahu bentuk dari persamaan diferensial ini adalah persamaan kuadrat ya, maka selain yang tengah ini negatif, berarti selain itu dia positif. Yang bawah positif, yang atasnya biru juga positif. Sehingga kita bisa dengan mudah menggambarkan diagram atau daerah kemiringannya. Kalau positif berarti dia arahnya selalu dari kiri atas ke kanan, dari kiri bawah ke kanan atas ya. Begitu juga yang di bawah garis merah selalu dari kiri bawah ke kanan atas. Untuk ini apakah jelas? Jelas, Pak. Ya. Apakah ada pertanyaan? Oke. Nah, kalau tidak ada, kita mau bahasan selanjutnya adalah pembahasan yang masih berkaitan dengan slide yang ini ya, slide nomor 13 ini. Yaitu tentang equilibrium dan garis fase ya. Dan phase line. Nah, untuk equilibrium dan phase line, kita hanya membahas tentang yang kita sebut sebagai autonomous equations. Apa itu autonomous equations ya? Persamaan diferensial yang autonomous itu adalah ketika bentuknya seperti ini ya. Jadi DY/DT itu hanya bergantung kepada Y saja, tidak bergantung pada T. Ketika kita punya persamaannya seperti ini, kita sebut sebagai autonomous equation. Kira-kira persamaan diferensial ini autonomous atau tidak? Iya, Pak. Autonomous. Kemudian yang ini autonomous atau tidak? Tidak. Tidak. Oke, jawabannya benar ya. Yang ini autonomous atau tidak? Autonomous atau bukan? Autonomous, Pak. Autonomous ya. Oke, yang ini autonomous atau bukan? Autonomous, Pak. Autonomous. Sudah ngerti ya. Nah, kalian saya yakin mungkin beberapa tahun terakhir ini kalian mengenal kata autonomous di bidang, maksudnya di dunia nyata kita, mungkin kita mulai sering mendengar kata autonomous. Kira-kira kata autonomous ini biasanya dipakai di mana sih? Stasi, Pak. Di apa? Stasi, Pak. Yang mesin bisa kerja sendiri begitu, Pak. Di apa? Robotik, Pak, mungkin. Robotik, oke. Ada lagi? Pabrik juga ada Pak biasanya. Di kendaraan misalkan ya.
Mobil Tesla, Pak. Autonomous car ya, mobil yang bisa jalan sendiri ya. Nah, autonomous car itu ya di dalam ketika kalian membuat program untuk autonomous car supaya mobilnya misalkan bisa jalan sendiri gitu ya dengan aman dan seterusnya, itu nanti kalian akan banyak berhubungan dengan persamaan diferensial yang bentuknya kurang lebih seperti ini. Ketika kalian membuat program untuk otomasinya. Itu kalau kalian mau misalkan kalian mau berkecimpung di dunia otomotif, misalkan ke depan kan kita akan mulai ke arah autonomous ya. Atau jangankan ke situ deh. Adaptive cruise control, kalian tahu? Ada yang tahu di sini adaptive cruise control di apa namanya? Di mobil? Tahu, Pak. Oh ya. Adaptive cruise control itu ya, kalau kita set ya, dia bisa melakukan adaptive cruise control. Ketika dia bisa melakukan adaptive cruise control, si mobil itu kalau sudah kita set dia akan bergerak ya sudah kecepatannya paling kita cuman gerakan setirnya saja ya. Secara kecepatan dia akan secara otomatis mengikuti aturan yang kita set tadi. Misalkan harus menjaga jarak berapa meter dari kendaraan depan, kemudian kecepatannya kita pengen berapa dan seterusnya. Nah, ketika kita mendesain aplikasi untuk menerapkan adaptive cruise control itu, kalian juga akan menemukan persamaan diferensial ini juga yang bentuknya seperti ini. Itulah mengapa kalian perlu walaupun ilmu komputer ya perlu tahu sedikit lah seenggaknya. Nggak perlu benar-benar paham, tapi setidaknya tahu kalau ada. Nah, persamaan diferensial yang sifatnya otonomus itu sering muncul di mana-mana ya. Misalkan di physical system ya, di physical system contohnya tadi mobil misalkan atau robot misalkan atau misalkan physical system apalagi ya. Atau misalkan kita pengen mengkaji kalau misalkan kita punya sepeda gitu ya. Kemudian kita pengen mempelajari kira-kira ketika kita mulai ngerem, ketika pedalnya kita lepas, kemudian kita mulai ngerem, seberapa lama sampai dia berhenti, itu ada modelnya juga. Dan itu sistem-sistem fisik seperti ini, ya, biasanya persamaannya adalah persamaan autonomus. Contoh lagi, misalkan kita mau menghitung berapa investasi kita setelah sekian tahun. Itu kita juga pakai persamaan autonomus. Karena kita nggak perlu melakukan apapun di situ, nanti dia investasinya akan bergerak sendiri. Ya. Kemudian misalkan kita ingin mengkaji populasi di suatu habitat. Itu juga persamaannya autonomus. Dan seterusnya. Nah, untuk kebanyakan sistem, ya biasanya kebergantungan terhadap waktunya itu tidak terlalu berpengaruh ya. Ketika mungkin di awal ada pengaruh waktu sedikit, tapi lama-lama nggak akan ada pengaruhnya gitu ya. Pengaruhnya itu akan semakin tidak terasa. Ya, contohnya di persamaan ini tadi. Ini adalah persamaan autonomus. Nah, untuk persamaan-persamaan autonomus, ketika kita menggambarkan diagram kemiringannya, kita punya gambar yang banyak panah-panahnya ini kan ya. Yang ada banyak warna panah biru. Dan di situ saya kasih nilai solusi equilibriumnya yaitu Y sama dengan 2 dan Y sama dengan min 1. Nah, coba sekarang bayangkan ya, untuk diagram kemiringan ini, sebenarnya yang kita butuhkan itu kan cuma informasi kapan
dia turunannya sama dengan 0, kapan dia turunannya positif, kapan turunannya negatif. Betul tidak? Untuk menggambar ini, yang panahnya banyak ini. Dengan kita tahu kapan dia persamaan diferensialnya sama dengan 0, dan kita tahu kapan dia persamaan diferensialnya negatif dan kapan dia positif, maka kita bisa gambar diagram kemiringan ini dengan mudah. Setuju? Setuju, Pak. Mudah-mudahan setuju ya. Oke. Nah, karena bentuknya ya kita tahu bahwa kita tahu kapan dia negatif, kapan dia sama dengan 0, kapan dia positif ya. Maka sebenarnya kita tidak perlu menggambar ya untuk persamaan yang autonomous seperti ini. Kita sebenarnya tidak perlu menggambar serumit ini. Kita cukup menggambar garis yang sebelah kanan ini ya. Ini hanya kurva vertikal, hanya Y-nya saja. Kemudian kita tahu dia 0 ketika Y-nya sama dengan 2, dan 0 juga ketika Y-nya sama dengan min 1. Di antara min 1 dan 2, kita tahu dia nilainya negatif, maka tandanya turun. Selain itu nilainya positif, maka tandanya naik. Kira-kira nih, lebih mudah menggambar yang mana? Yang banyak panahnya ini atau yang hanya satu garis ini? Yang sebelah kiri atau yang sebelah kanan? Garis, Pak. Yang hanya garis saja ya. Karena yang hanya garis saja ini ya, yang hanya garis dengan kita tahu sama dengan 2 itu dia 0, di sama dengan min 1 juga 0, kemudian di antara min 1 dan 2 itu dia panahnya selalu ke bawah karena nilai turunannya negatif, kita cukup kasih panah ke bawah. Selain itu, panahnya ke atas karena nilai positif, maka kita kasih panah ke atas. Ini ya, garis ini yang garis vertikal yang ada panah-panahnya inilah yang kita sebut sebagai garis fase atau phase line. Bisa dipahami? Bisa. Saya. Oke. Selanjutnya. Ya, ada yang mau tanya? Oke. Selanjutnya pertanyaan saya adalah apakah diagram baik diagram baik daerah kemiringan dan garis fase yang saya gambarkan di sini sudah sesuai untuk persamaan diferensial ini? Ada yang mau membantu saya? Kira-kira sudah sesuai atau belum? Sesuai Pak, cuma garisnya itu kayak kurang ke atas dikit gitu Pak. Oke. Tadi siapa yang jawab? Kayaknya suaranya Arsyad ya. Oke ya. Kita mau masukkan ini. Kita mau menggambar garis fasenya. Maka langkah-langkahnya yang perlu kita lakukan adalah yang pertama, kita cari pembuat 0. Untuk membuat garis fase dari persamaan diferensial di samping, maka yang perlu kita lakukan adalah yang pertama, kita cari tahu Y di mana dy dt sama dengan 0. Y dt sama dengan 1 min Y
kali Y sama dengan 0, ini berarti sama dengan 0 ketika Y-nya 0, jadi pendatanya 0 ketika Y-nya 0 atau Y-nya 1, Pak. Ketika Y-nya 0 atau Y-nya 1, kan ya? Oke, baru kita gambar garis fasenya ya. Ini adalah garis vertikal ya. Cukup kita punya satu garis vertikal gini, kita punya ini Y ya. Nah, sekarang pertanyaan saya, ini kalau saya gambar di garis horizontal ya, ini Y, kita punya Y 0, kemudian di sini Y-nya 1 ya. Ketika Y-nya sama dengan 0 atau Y-nya sama dengan 1, fungsinya terdefinisi nggak? 1 min Y kali Y. Terdefinisi, Pak. Terdefinisi ya, dan nilainya adalah 0 ya. Berarti di sini saya gambar dulu lingkaran penuh yang ada lingkaran yang dipenuhi ini ya, bukan yang bolong. Oke. Misalkan di sini 0. Ini lingkaran penuh. Kemudian di sini 1. Oke, kemudian saya batasi ini menjadi 3 daerah ya, karena dibatasi oleh 0 dan 1. Sekarang coba, kira-kira mau kita tes pakai titik di mana? Di sebelah kirinya 0, di antara 0 dan 1, atau di sebelah kanannya 1? Oke, misalkan kita ambil Y sama dengan min 1 ya. Ketika Y sama dengan min 1, 1 min Y kali Y itu nilainya positif atau negatif? Ketika Y-nya berapa, Pak? Ketika Y-nya min 1, 1 Negatif, min Pak. Y kali Y itu negatif ya. Berarti di sini negatif ya. Karena kita tahu di sini adalah persamaan kuadrat, maka di pembatas ini ya, ini pasti kalau ini negatif, yang di tengah pasti positif. Kemudian kita lompat satu pagar lagi, dia setelah itu pasti negatif. Maka di diagram fase ini, ya, di garis fase ini, kita tahu bahwa yang di antara 0 dan 1 kan positif ya. Kalau positif berarti panahnya ke atas atau ke bawah? Ke atas, Pak. Ke atas ya. Jadi di sini gambarnya panahnya ke atas, kemudian sisanya panahnya ke bawah karena negatif ya. Oke, cara menggambar diagram, cara menggambar garis fase bisa dipahami? Bapak, maaf, Pak, mau Ya. boleh ulang nggak itu kenapa positif di antara 0 sama 1? Di antara 0 dan 1 pasti positif. Oke. Ini pertanyaannya sebenarnya kembali ke pertanyaan ketika kalian mengambil kalkulus 1. Ya, masih ingat di kalkulus 1 ada materi tentang pertidaksamaan. Masih ingat? Atau di matematika SMA deh? Ada materi tentang pertidaksamaan kan ya? Iya, Pak. Nah, di materi tentang pertidaksamaan, itu kalian diminta untuk mencari solusi dari sebuah pertidaksamaan, betul kan ya? Betul, Pak. Ketika kalian mencari solusi dari pertidaksamaan itu, kalian akan melakukan sesuatu yang seperti ini, yang saya lakukan ini. Ya. Kalian akan melakukan sesuatu seperti ini. Jadi, digambar dulu garis, kemudian masukkan satu nilai di salah satu area, kemudian setiap kita lompat pagar, ya ini pagarnya adalah, misalkan saya kasih, mana kursor saya? Di situ. Misalkan saya kasih pagarnya warna merah ya. Kan kita punya dia sama dengan 0 ketika Y-nya sama dengan 0 atau Y-nya sama dengan 1 kan ya. Berarti Y sama dengan 0 dan Y sama dengan 1 itu menjadi pagar pembatasnya.
Kemudian kita cukup cari satu nilai di salah satu area, ya. Entah itu yang di kiri, yang di tengah, atau yang di kanan. Kemudian dari situ kita bisa cek apakah nilainya positif atau negatif. Kalau dia nilainya negatif, maka ketika kita lompat pagar, dia pasti berubah tanda. Tandanya berubah menjadi positif. Kita lompat lagi, tandanya berubah lagi jadi negatif gitu. Bisa dipahami? Berarti emang selalu selang-seling gitu ya, Pak? Nah, ini pertanyaan yang bagus ini. Ini pertanyaan yang cerdas ya. Jadi, apakah selalu selang-seling seperti ini? Jawabannya tidak. Selang-seling seperti ini kalau pangkatnya 1, ini kan 1 min Y pangkatnya 1. Y pangkatnya 1. Ini pasti selang-seling. Jadi ketika kita sudah faktorkan kayak gini, kita lihat pangkatnya semuanya 1 ya. Ini pangkat 1, pangkat 1. Dari hasil pemfaktoran ini kan kita tahu, kita dapat dia sama dengan 0 kalau Y-nya sama dengan 0 atau Y-nya sama dengan 1. Nah, di sini kita tahu bahwa si tanda ini dia ketika lompat pasti berubah tanda. Dan nanti ada kasus ketika dia walaupun lompat pagar ya, walaupun lompat pagar merah ini dia tandanya tidak berubah. Setelah ini ada kayaknya contohnya. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Nah, sekarang ada PR. Kalian diminta untuk menggambarkan garis fase dari Y sama dengan min 2. Garis fase dari 3 soal ini ya. Ini PR yang pertama, silahkan dikerjakan. Kemudian ini yang PR yang kedua ya. Coba kira-kira gambar solusinya secara kasar saja ya. Gambar solusinya bentuknya seperti apa. Nah, ada nggak ya yang saya pakai? Oke, karena ternyata contoh yang yang kalau lompat pagar dia nggak berubah itu nggak ada. Saya coba buat saja soal persamaan diferensial terserah saya ya. Misalkan kita punya persamaan diferensial dy d apa ya, mau t atau x aja lah nggak apa-apa. Yang penting dia otonomus kan ya. Misalkan saya punya ini adalah y min 2 pangkat 4 kali y plus 1 kuadrat kali y. Misalkan ini ya, dy dx-nya adalah ini. Ini adalah autonomus ya. Maka pertanyaan saya adalah, dia sama dengan 0 jika apa? Jika y sama dengan berapa, atau y sama dengan berapa, atau y sama dengan berapa? 2 sama min 1. 2 min 1 ada lagi? 0, Pak. 0. Oke. Nah, sekarang sebelum kita menggambar garis fase ya, kita gambar garis horizontal dulu aja ya. Kita taruh di sini, misalkan di sini 0, kemudian di sini min 1, di sini 2 ya. Di titik Y sama dengan min 1, Y sama dengan 0, dan Y sama dengan 2, dia solusinya terdefinisi atau tidak? Terdefinisi. Kalau terdefinisi berarti lingkarannya penuh ya. Seperti ini. Ya. Oke, berarti lingkarannya penuh ya. Nggak bolong-bolong. Oke, sekarang kita gambar pagernya. Kita gambar pagernya. Nah, pagar ini untuk
supaya lebih mudah kita tahu apakah dia negatif, positif, apakah dia ganti tanda atau tidak, kita kasih tanda di atas pagar ini, ya, berapa pangkatnya. Pangkatnya untuk Y sama dengan -1, pangkatnya berapa? Dua, Pak. Pangkatnya 2. Kemudian yang Y sama dengan 0, pangkatnya berapa? 1, Pak. 1. Y sama dengan 2, pangkatnya berapa? 4. 4. Oke. Kemudian misalkan sekarang kita ambil satu titik di tengah ini ya. Misalkan kita ambil titik 1. Saya masukkan Y sama dengan 1. Kira-kira dia nilainya, turunannya ini positif atau negatif? 1 min 2 adalah min 1 pangkat 4, 1. Berarti positif kali 1 plus 1, 2 pangkat 2 positif ya. Positif kali positif masih positif dikalikan 1 positif berarti hasilnya? Positif. Positif. Yang di tengah ini kita punya bahwa dia positif. Nah, tadi kita tahu bahwa kalau pangkatnya 1 ya, ketika lompat pagar, dia pasti berubah tanda. Berarti antara min 1 sampai 0, dia jadi negatif atau tetap positif? Ketika lompat pagar Y sama dengan 0, ya, ini dia jadi positif atau negatif di sini? Di antara min 1 sampai 0. Positif. Negatif. Negatif ya, karena pangkatnya 1 kita tahu tadi bahwa pangkatnya 1. Kalau pangkatnya 1, kita lompat pagar tandanya pasti berubah. Nah sekarang, ini mungkin biar kelihatan pangkatnya jangan 4 ya, saya ganti deh. Tapi tetap sama, pangkatnya saya ganti menjadi pangkat 5. Di sini pangkatnya jadi 5. Supaya kalian bisa lebih jelas ya. Nah, sekarang ini aturan kalau misalkan pangkatnya genap, berarti ketika lompat pagar dia tidak berubah tanda. Jadi kalau ini pangkatnya 2 gitu ya, kan 2 genap ya. Berarti tandanya di sebelah kirinya min 1 dia tetap negatif. Kalau pangkatnya ganjil seperti pangkat 1, pangkat 3, pangkat 5, pangkat 7 dan seterusnya, ketika lompat pagar dia tandanya pasti berubah menjadi tandanya berubah ya. Jadi kalau sebelah kirinya positif berarti berubah jadi negatif seperti ini. Sehingga ketika kita gambar garis fasenya, ketika garis fasenya kita gambar, ini adalah garis fase Y. Kita tahu di sini adalah min 1, kemudian 0, kemudian 2 ya. Antara di bawahnya min 1 adalah negatif, berarti panahnya ke bawah. Antara min 1 dan 0 juga negatif, berarti panahnya ke bawah. Antara 0 dan 2 positif, berarti panahnya ke atas. Antara di atasnya 2 dia negatif, berarti panahnya ke bawah, seperti ini. Bisa dipahami? Oke, ada pertanyaan nggak sampai sini? Ada pertanyaan nggak sampai di sini? Masih mencerna, Pak. Bentar. Oke, kalau gitu ini tantangan di kelas. Saya beri waktu 5 menit, coba gambar diagram fasenya. Saya buatkan soal. Misal saya punya dy dx adalah x pangkat 3 min 3 x kuadrat
plus 3x min 1. Coba gambar diagram, gambar garis fasenya. Saya kasih waktu 5 menit. Kalau ada yang sudah bisa, boleh angkat tangan. Atau boleh, kalau angkat tangan saya nggak kelihatan. Jadi kalau ada yang bisa, boleh langsung buka mic, bilang Pak saya sudah selesai gitu. Oh, ini yang atas. Oke, sorry. Terima kasih ada yang mengingatkan saya di di chat MS Team ya. Mungkin malu di kelas. Ini tandanya kebalik-balik ya. Ini adalah garis untuk Y. Kemudian kalau saya masukkan 1, dia negatif, berarti di sini positif, di sini positif. Berarti sekarang arah panahnya saya balik, salah. Ke bawah, sisanya ke atas. Seperti ini. Terima kasih buat siapapun yang mengingatkan saya lewat chat MS Team ya. Mungkin malu di kelas. Nah, sekarang coba yang itu ada yang sudah bisa? Ada yang sudah bisa? Yusril kayaknya udah selesai. Sudah bisa Yusril? Ya, nggak kedengaran. Tes, kedengaran suara saya kan, Pak? Ya. Oke, persamaan diferensial ini jadinya gimana? Bisa nggak difaktorkan? Bisa, Pak. Difaktorkannya jadi? 1 pangkat 3. X min 1 pangkat, ini bukan X ya, harusnya Y, salah. Saya jadi kebalik-balik terus ya. Oke. Ini Y ya. Ini jadi Y min 1 pangkat 3. Berarti dia sama dengan 0 ketika? 1. Ketika Y sama dengan 1 ya. Sehingga garis fasenya kayak gimana? Spasinya ke atas, Pak. Baru ke bawah. Yang di atas ini ke atas atau ke bawah? Yang di atasnya 1 ke atas atau ke bawah? Ke atas, Pak. Ke atas. Yang di bawahnya? Bawah. Bawah. Oke. Terima kasih Yusril. Ya. Buat yang belum tahu ya, ini karena kalau saya gambar garis ini ya, kemudian ini ada 1, saya buat pagarnya, kemudian di sini pangkatnya 3 ya. Sebelah kirinya misalkan saya masukkan 0, 0 min 1 adalah min 1 pangkat 3 negatif ya. Berarti negatif berarti karena pangkatnya ganjil, setelah lompat pagar dia berubah tanda menjadi positif. Berarti yang di bawahnya 1 arahnya ke bawah, yang di atasnya 1 arahnya ke atas. Sudah bisa dipahami? Sudah bisa dipahami? Ada pertanyaan lagi nggak?
Mungkin dari kalian ada yang bertanya, "Pak, kenapa kok, dikasih dikasih buletan yang penuh gini?" Gitu ya, apa artinya? Gitu ya. Karena, saya lanjut ya. Kalau misalkan kita ambil contoh persamaan diferensial ini. Di persamaan diferensial ini ya, penyebutnya sama dengan 0 ketika Y sama dengan berapa? 1, Pak. Y sama dengan 1. Nah, kalau kita gambar, oke, sebelum itu, tetapi saat Y sama dengan 1, 1/1 min Y itu terdefinisi atau tidak? Tidak, Pak. Tidak terdefinisi ya. Satu min Y tidak terdefinisi. Nah, sehingga kalau kita gambar ya, misalkan saya gambar yang garis horizontal dulu ya, ini 1. Ini kita gambar lingkaran yang berlubang. Ini artinya apa? Y sama dengan 1 tidak kita masukkan. Tapi tetap kita gambar pagar ya. Kemudian pangkatnya ya, 1 min Y ini pangkatnya 1 ya. Kita tulis pangkatnya tetap 1. Kalau kita masukkan 0, nilainya 1/1 min Y adalah positif atau negatif? Positif, Pak. Positif ya. Lompat pagar, pagarnya pangkatnya ganjil. Berarti lompat pagar kita ganti tanda menjadi negatif. Berarti garis fasenya itu sekarang jadinya seperti ini. Kita punya 1 tapi nggak ikut satunya. Yang di atas turun ke bawah, yang di bawah naik ke atas. Seperti ini. Kalaupun kita gambar solusinya ya, misalkan kita gambar solusinya, ini adalah garis Y sama dengan 1. Ini adalah Y sama dengan 1 ya. Di sini T, di sini Y. Y sama dengan 1 ini adalah garis putus-putus karena di saat Y sama dengan 1 dia tidak terdefinisi. Nah, mungkin bentuk solusinya akan seperti ini. Yang warna hijau. Mungkin bentuk solusinya akan jadi seperti ini. Kalau dari bawah dia naik kesannya kayak eksponensial terus tapi di Y sama dengan 1 dia sudah berhenti kayak terputus gitu solusinya. Atau kalau dari atas misalkan solusinya kayak gini. Ya, itu dari sisi kualitatif ya. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi kita harus hati-hati karena tidak semua solusi itu ada. Jadi di sini kira-kira untuk ini tidak mungkin ada solusi YT sama dengan 1. Ini tidak mungkin. Jadi ini adalah sesuatu yang haram terjadi di kasus ini. Karena apa? Karena kalau Y-nya sama dengan 1, dia tidak terdefinisi turunannya. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Ya. Jadi yang bikin ada perbedaan mengapa yang sebelumnya kita pakai lingkarannya penuh, sekarang kita pakai lingkarannya tidak penuh, lingkarannya bolong, kayak donat gitu ya. Karena lingkaran bolong di sini mengartikan bahwa nilai Y di situ tidak ikut. Jadi tidak ada solusi di situ. Solusinya hilang di situ. Tuh ya.
Oke, kita lanjutkan. Nah, untuk equilibrium sendiri ya, titik equilibrium ya, kita tahu tadi bagaimana cara mencari equilibrium adalah kita mencari turunannya. Nah, kita mencari Y sedemikian sehingga turunannya 0 ya. Nah, kalau misalkan kita tahu bahwa si fungsi Fy ini diferensiabel untuk semua titik Y, maka kita tahu bahwa solusi dari persamaan autonomus yang kita punya itu antara solusinya itu pergi ke positif tak hingga saat T-nya naik, atau negatif tak hingga saat T-nya naik juga. Ya. Kita tahu bahwa kalau kita punya dy dt sama dengan Fy gini ya. Kalau digambar kira-kira solusinya antara dia naik menuju positif tak hingga terus, ya. Ini misalkan salah satu solusinya, atau dia turun menuju negatif tak hingga terus, atau opsi yang ketiga adalah dia menuju titik equilibrium, misalkan seperti ini. Ini adalah equilibrium misalkan Y start. Dia akan menuju titik equilibrium. Jadi opsinya memang hanya itu ya, antara ke positif tak hingga, atau ke negatif tak hingga, atau ke suatu titik tertentu. Nah, titik equilibrium ini ya, si solusi itu dia hanya akan mendekati titik equilibrium. Seperti yang saya katakan tadi di awal pertemuan. Dia solusinya hanya akan menghimpit titik equilibrium tapi tidak pernah benar-benar menyentuh. Cuman karena saking kecilnya jaraknya bisa diabaikan. Nah, dari sini ya, dari sini kita bisa bilang bahwa titik equilibrium itu sangat-sangat penting, sangat-sangat penting untuk kita mengetahui perilaku dari persamaan diferensial kita di long term ya, di apa namanya ketika kita jalankan semakin lama. Misalkan gini, kita punya mobil kita ada cruise control. Saya pakai ini karena mungkin kalian akan jadi lebih mudah paham ya. Kita punya mobil kita cruise control, terus kita set mencapai kecepatan tertentu. Nah, pergerakan kecepatannya itu ya sehingga dia mencapai kecepatan tertentu itu bisa digambarkan dengan persamaan diferensial yang autonomus. Nah, kecepatan tertentu yang ingin dicapai ini yang kita sebut sebagai titik equilibriumnya. Nah, sekarang bayangkan ya, kalau ternyata persamaan diferensialnya pergi ketika kita set cruise controlnya, ketika kita set itu persamaan diferensialnya ternyata dia menuju positif tak hingga atau negatif tak hingga. Kira-kira artinya apa? Kecepatannya kan kalau gitu berarti kecepatannya akan naik terus atau justru malah berhenti sampai negatif, malah ujung-ujungnya malah bisa mundur gitu ya, misalkan. Tapi yang kita inginkan di sini dengan cruise control, si kecepatannya itu akan semakin lama semakin menuju kecepatan yang kita mau gitu ya. Misalkan kita mau set kecepatannya 70 km per jam. Ya, berarti mobilnya kalau sudah kita set itu ya harusnya lama-lama akan sampai ke situ gitu. Tapi kalau ternyata dia justru malah blow up ke posisi tak hingga atau negatif tak hingga, berarti kita makin mungkin rawan kecelakaan gitu ya. Intinya gitulah. Jadi kalau blow up ke posisi tak hingga atau negatif tak hingga itu bisa menyebabkan kecelakaan, tapi kalau kita menuju titik equilibrium itu kita selamat. Misalkan seperti itu. Makanya kita bilang di sini titik equilibrium itu benar-benar penting untuk mengetahui long term behavior atau perilaku jangka panjang dari sebuah solusi. Nah, kita sudah lihat juga tadi dengan menggambar garis fase, ya,
kita perlu tahu titik equilibriumnya, kemudian kita perlu tahu interval di mana turunannya positif dan interval di mana turunannya negatif. Sehingga hanya dengan kita tahu garis fase ya, hanya dengan kita tahu titik equilibriumnya, kita gambar garis fasenya, kita tahu apakah solusinya, kita tahu solusinya akan berbentuk seperti apa. Itu penting buat kita ketahui. Nah, oleh karena itu ada beberapa klasifikasi dari titik equilibrium. Jadi ada 3 klasifikasinya ya, antara dia sink atau source atau node. Sink itu kalau kita bisa membayangkan sink dapur kita ya, sink dapur kita itu kan kalau kita ada air di situ ya, airnya akan lama-lama berputar, semakin lama semakin masuk ke dalam saluran. Jadi semakin lama semakin menuju, istilahnya saluran itu kita anggap sebagai titik equilibriumnya, dia menuju titik equilibriumnya. Atau kita punya toilet misalkan ya, kan ada lubangnya ya, kita punya WC ada lubangnya, kita masukkan air di situ, nanti airnya akan berputar, lama-lama akan menuju lubang itu. Lubang ini kita anggap sebagai titik equilibrium. Ya, makanya kenapa namanya nama dari satu titik equilibrium yang pertama adalah sink, karena ya ilustrasinya seperti itu. Dia akan menuju titik yang sama. Nah, titik equilibrium yang kedua adalah source. Source itu seperti artinya ya, seperti artinya dalam bahasa Indonesia, source itu sumber. Nah, source ini artinya apa? Kita punya, kalau misalkan kita punya solusinya di awal dekat gitu ya, dengan saling berdekatan, tapi semakin waktunya naik, dia solusinya akan semakin berpencar. Ada yang naik ke posisi tak hingga, dan seterusnya. Ada yang lebih cepat, ada yang lebih lambat, dan seterusnya. Dan yang terakhir, kalau bukan sink, bukan source, maka disebut sebagai node. Ilustrasi apakah sebuah titik equilibrium itu sink atau source atau node, kita akan coba mengklasifikasikan menggunakan persamaan diferensial ini besok ya, karena waktunya hari ini sudah habis. Cuman sebelum saya akhiri, apakah ada pertanyaan? Kita bahas besok ya, lanjutannya. Bagaimana ilustrasi untuk sink, bagaimana untuk source, dan bagaimana untuk node. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri pertemuan hari ini. Sebentar, saya perlu cek lagi nih, apakah ada yang tanya secara rahasia. Ternyata tidak ada ya. Kalau tidak ada pertanyaan, berarti ya kuliah hari ini kita cukupkan sampai di sini. Sampai bertemu besok jam 1. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat beristirahat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.